Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bicara tentang haji dan juga adab haji. Mungkin ada penjelasan dulu Pak Kiai. Adab haji ini apa yang dimaksud Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna lil haji adaban azimatan wa akhlaqan qawimatan. Di dalam haji ada adab, ada akhlak yang mesti dilaksanakan atau diperhatikan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Karena orang yang berhaji adalah tamunya Allah, duyufullah, duyufur Rahman. Oleh karena itulah mereka harus memperhatikan adab-adab haji, akhlak-akhlak haji sebagai tamunya Allah. Yang pertama, ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Luruskan niat di dalam melaksanakan ibadah haji dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Ingin cari ridhonya Allah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Apalagi hanya ingin dipanggil dengan gelar Pak Haji, Ibu Haji, dan lain sebagainya. Bukan itu yang menjadi tujuan daripada ibadah haji. Ikhlas niat lillahi ta'ala. Murnikan niat haji hanya untuk Allah. Hanya ingin cari ridhonya Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas, memurnikan kepadanya di dalam menjalankan agama. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung bagaimana niatnya dan seseorang mendapatkan apa yang ia niatkan. Oleh karena itulah ibadah haji niatkan dengan niat yang suci, niat yang luhur, hanya ingin mencari ridhonya Allah. Kalau niatnya bukan cari ridha Allah, na'udzubillah, bisa jadi menyebabkan hajinya tidak makbul, hajinya tidak diterima. Kalau hajinya tidak makbul, tidak diterima, maka dia tidak mendapatkan haji mabrur. Luruskan niat, murnikan niat di dalam melaksanakan ibadah haji hanya semata ingin cari ridhonya Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena dunia, bukan karena pamer, bukan karena riya, apalagi hanya sekedar ingin mendapatkan gelar haji atau hajah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka
di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Amal ibadah menjadi hampa, menjadi sirna. Seperti debu yang berterbangan. Dia kira dia melaksanakan amal saleh. Dia kira dia melaksanakan amal kebaikan. Tetapi begitu di akhirat. Ada mansura. Tidak punya nilai. Lenyap. Sirna sia-sia. Mengapa? Karena salah niat di dalam melaksanakan ibadah. Di dalam melaksanakan ibadah haji. Luruskan niat hanya ingin cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana adna syuraka an syirki faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairahu taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan asyraka ma'i fihi ghairahu dan dia menyekutukan bersama aku dengan yang selainnya, maka apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan apa yang ia sekutukan. Oleh karena itulah, jauhkan riya, jauhkan sum'ah, karena riya itu adalah syirik yang paling kecil di dalam beribadah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku takuti di antara kalian adalah ketika beribadah, yaitu riya. Dan Nabi mengatakan bahwa riya adalah asyirkul asghar, syirik yang paling kecil, dan itu sangat dikhawatirkan, sangat ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak yang pertama, adab yang pertama di dalam haji. Ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Murnikan, sucikan niat di dalam berhaji. Hanya ingin cari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua. Al-mubadaratu ila taubah an-nasuh. Menyegerakan untuk bertaubat. Dengan taubatan nasuha. Sebelum berangkat haji. Mengapa? Karena dia ingin ke tempat yang suci, ke tempat-tempat yang disucikan, maka sucikan hati ini dari dosa. Sucikan hati ini dari maksiat dengan cara apa? Taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Agar kalian beruntung. Maka sangat baik sekali apabila orang mau melaksanakan ibadah haji, dia menyegerakan untuk bertaubat. Menyesali perbuatan maksiat dan dosa. Ada an-nadamu. Ada penyesalan terhadap maksiat dan dosa yang telah lalu. Kemudian ada azam. Ada keinginan kuat. Ada tekad bulat untuk tidak mengulangi maksiat itu. Dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Mengapa? Agar diterima hajinya. Agar mendapatkan derajat yang tinggi. Dan mendapatkan pada akhirnya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, sangat baik orang yang mau pergi haji, minta maaf kepada saudara. Allahu Akbar, indah betul.
minta maaf atas segala kesalahan, karena dia ingin menuju Baitullah, tempat yang suci. Apabila dia menzalimi orang atau ada hak orang lain yang belum ditunaikan, berikan hak orang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana indahu mazlamah li akhihi." Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, min malin aw aradin, mungkin ada harta orang yang menjadi hak orang lain belum dikembalikan, segera kembalikan hak orang lain. Jangan sampai melaksanakan ibadah haji dia membawa dosa zalim kepada orang lain. Minta maaf kepada manusia. Kalau menyangkut harta hak orang lain, segera kembalikan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana indahu mazlamatun li akhihi min malin aw aradin falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang punya dosa zalim kepada saudaranya, hartanya, maka hendaklah dia minta maaf, minta halal darinya, dia kembalikan sebelum nanti di hari akhirat sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak ada manfaatnya lagi dinarun wala dirham. Sudah tidak berguna lagi harta. Sudah tidak berlagi uang. Kalau dia punya amal kebaikan, karena ada kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya, na'udzubillah, cuma na'udzubillah, maka bisa jadi akibat kezaliman yang dilakukannya itu, maka orang yang pernah dizalimi menuntutnya. Bagaimana cara alat bayarnya saat itu? Yang ada adalah kebaikan. Maka dia punya kebaikan diberikan kepada orang itu. Bagaimana kalau kebaikannya sudah habis? Sementara masih banyak orang yang menuntut karena pernah dizalimi di dunia. Maka kesalahan orang yang menuntutnya dilemparkan kepada dia, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Pak Sudirman di Gorontalo, kita angkat dulu sebentar teleponnya, Pak. Pak Sudirman, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudirman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terhadap haji yang mabrur ya. Telah disampaikan tadi bahwa bergantung pada niat. Padahal ada seseorang yang niatnya memang untuk haji karena Allah. Tapi setelah sampai di sana, di Mekah, pada saat pelaksanaan ibadah, terjadi sesuatu hal yang tak terduga, sehingga seakan-akan merubah niat atau merubah menjadi itikadnya tidak khusyuk lagi karena misalnya apa mengalami sesuatu hal. Misalnya apa? Ya misalnya seperti katakanlah pada saat pemberian makanan dan lain sebagainya atau fasilitas lain, ketika itu tidak dirasakan memuaskan dan lain sebagainya, sehingga itikadnya itu akan melenceng dari apa yang niatnya pertama dari dari kampung halamannya. Sehingga ketika dia akan pulang, kira-kira bagaimana hajinya seorang kalau seperti ini yang terjadi Pak Kiai? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Apabila seseorang telah menetapkan untuk pergi haji, Allah berpesan, "Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Jangan rafas, jangan berkata kotor, termasuk riba,
fitnah. Dia menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan yang mengandung dosa. Allahu Akbar, dia harus jaga itu. Jangan lakukan rafas. Termasuk dia harus menjaga larangan-larangan ihram. Selama dalam keadaan ihram, ada larangan-larangan selama ihram itu. Dia harus jaga itu, harus perhatikan itu, larangan-larangan selama ihram yang telah diatur di dalam manasik. Wala fusuqa. Allah berpesan orang yang melakukan ibadah haji, jauhkan fusuq, jauhkan maksiat. Al-khuruju minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Dan yang ketiga, wala jidala, jauhkan jidal. Jauhkan bertengkar, jauhkan berkelahi, berbantah-bantahan. 3 inilah yang Allah pesan agar mendapatkan kemabruran haji. Jauhkan rafas, jauhkan fusuk, dan jauhkan jidal. Oleh karena itu, terus orang yang melakukan ibadah haji itu mengisinya dengan banyak sabar. Mungkin ada fasilitas yang kurang berkenan. Dia harus tetap bahwa dia pergi haji itu bukan mencari tempat yang menyenangkan. Kalau hati sudah senang, mengagungkan tempat-tempat yang Allah muliakan, insya Allah. Mungkin ada kekurangan sedikit, dia bisa legowo, dia bisa sabar. Itulah yang sangat diharapkan oleh orang yang beribadah haji. Maka teruslah orang yang ibadah haji itu membawa bekal. Apa bekalnya? Sabar. Sabar mungkin ketika menghadapi kesulitan. Sabar mungkin ketika menghadapi sesuatu fasilitas yang mungkin tidak mengenakan bagi dia. Dia harus tetap meluruskan niat bahwa dia pergi haji itu untuk mengagungkan Allah. Dia pergi haji itu untuk memuji Allah. Bukan untuk mencari kesenangan. Harus dia luruskan seperti itu. Maka banyaklah membawa sabar sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, bawalah terus, yaitu takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa, dia membawa bekal harta yang halal, di samping itu juga dia membawa bekal secara maknawi. Apa yang dibawa? Bekal takwa. Yaitu dia selalu berusaha untuk menjauhkan apa yang Allah haramkan. Termasuk tadi rafas, kusuk, dan jidat. Dan dia selalu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak sekali untuk penjelasannya ini Pak Kiai. Jika ada beberapa hal yang masih akan diteruskan terkait dengan adab haji, ya besok kita akan ulas kembali. Terima kasih untuk waktunya dan juga penjelasannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.